Teman-teman pernah ketemu dengan pengamen barongsai? Nah, suatu hari waktu itu lagi malam, kita lagi makan di daerah Muara Karang di pinggir jalan. Jadi kalau teman-teman yang tahu daerah Jakarta Muara Karang itu, kalau malam biasanya banyak penjual makanan yang berjualan di pinggir jalan. Jadi kayak di atas trotoar gitu. Nah, suatu malam ketika kita lagi makan di sana, datanglah 2-3 anak yang pengamen barongsai. Jadi dia kayak memakai perlengkapan barongsai, ada bajunya, ada kostumnya, baju dengan celana, kemudian dia memegang kepala barongsai gitu buat dimainkan, persis seperti pertunjukan barongsai. Nah, pengamen barongsai ini sering sekali ditemuin itu, kalau berdasarkan pengalaman saya itu di daerah yang pecinan gitu ya. Jadi yang banyak orang-orang Tionghoa, Chinese. Nah, biasanya pengamen ini suka melancarkan aksinya itu di daerah yang seperti ini. Misalnya kayak di Petak 9, ASMK, Jelambar. Nah, yang kali ini kita ketemu di daerah Muara Karang. Jadi itu kita lagi makan, tiba-tiba si pengamen barongsai ini menjulurkan amplop gitu loh buat diisi, buat kita ngasih sumbangan sedikit ke mereka gitu. Nah, mungkin Ricci anak saya yang pertama itu belum pernah merasakan pengalaman seperti ini. Jadi begitu disodorin angpau, dia pikir ada isinya, dia ambillah, dia buka. Saya sama suami udah buru-buru langsung, jangan diambil gitu. Karena takutnya ketika si pengamen menyodorkan terus kita spontan ngambil cepet gitu, tahu-taunya kita nggak ngisi kan, dia takutnya dia merasa kena prank, terus marah, emosi gitu, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi kita buru-buru bilangin anak saya ini supaya jangan pegang, balikin ke tempat semulanya. Akhirnya kita kasih tahu bahwa ini jangan begini, ini reaksinya kalau terhadap sesuatu yang sesuatu yang baru dan masih bingung, jangan langsung direspon atau jangan langsung bereaksi, jangan terlalu reaktif. Cukup melihat bagaimana kita sebagai orang tuanya itu menyikapi atau merespon terhadap hal baru ini kalau misalnya si anak masih bingung. Akhirnya kita cerita panjang lebar soal pengamen, soal kalau misalnya mau mendapatkan uang itu harus bekerja. Jadi intinya kita tidak menyumbang atau memberi uang kepada si pengamen barongsai ini, karena prinsip kita sebagai orang tua yang menjelaskan ke anak-anaknya kalau mau uang itu ya udah kerja, bukan meminta-minta. Apalagi si pengamen ini bisa dibilang masih muda ya. Menurut saya sih masih di bawah umur 25, dengan posisi tangan, kaki semua masih lengkap, masih bisa bekerja, harusnya lebih bisa produktif gitu, bukan yang meminta-minta. Ya kita bodo amat lah dia kerjaan sampingan kayak apa, kayak nggak sekolah, kayak nggak berpendidikan kayak gitu. Tapi kita anti banget yang kayak gini. Saya pribadi juga nggak suka gitu. Udah, jadi kita jelasin panjang lebar ke Ricci-nya. Sepertinya dia menerima karena dia terlihat berpikir dan mencerna kata-kata kita. Tapi kalau berdasarkan pengalaman, biasanya kalau si Ricci ini dinasehatin, kalau kita kasih penjelasan panjang lebar 100% misalnya, mungkin dia cuma nangkap 10%, 20%, ya tapi oke lah. Yang kayak gini kadang juga harus diulang-ulang menurut saya nasehatinya, kasih penjelasannya atau kasih insight ke dia itu harus terus menerus gitu. Jadi ada penekanan. Ya sudah, akhirnya kita melanjutkan makan. Nah, si pengamen tadi kembali mengambil amplopnya, tidak kita isi, dan dia
pergi, ya udah berjalan normal seperti biasa. Terus selesai makan, kita balik ke mobil. Nah jadi sesaat sebelum kembali ke mobil itu, si Richie berkomentar, tapi mami dia kan bekerja, mengamen, pegang kepala barongsai itu berat loh gitu. Nah dia asumsinya seperti itu. Jadi seperti ingin menyampaikan bahwa dia tidak setuju dengan pendapat kita bahwa orang kalau mau mendapatkan uang itu harus bekerja. Nah dia menyampaikan pendapatnya orang bahwa pengamen itu bekerja dan kita harus kasih dia duit gitu. Komentar dia itu tidak yang serta-merta kita jawab, kita biarin aja. Kadang-kadang kita berpikir bahwa gak semua hal itu kalau menurut saya critical thinking itu bukan soal menemukan jawaban atas pertanyaan yang timbul di kepalamu. Critical thinking itu adalah menyampaikan apa yang mau kamu sampaikan gitu loh. Jadi bukan jawaban yang dicari, tapi isi kepalamu, isi hatimu yang dikeluarkan. Itu yang sedang kami latih terhadap Richie, terhadap anak yang mau memasuki remaja ini gitu. Di lain kesempatan, Richie itu kami berdayakan untuk mencari uang sendiri. Jadi misalnya gini, misalkan dia butuh duit, pengen jajan di Indomaret atau di Alfamart. Nah dia nggak punya duit misalnya. Nah kita itu meminta dia bekerja dalam hal ini kita minta dia bikin konten. Jadi kalau teman-teman ada lihat ke channel YouTube-nya Edan Toys atau Richie Look, itu ada beberapa konten yang sesi interview. Jadi saya, suami dengan Richie itu interview, meminta pendapat dia supaya dia melatih communication skill-nya, melatih critical thinking dia, melatih dia mengeluarkan unek-unek dan isi kepala dia, bagaimana pendapat dia, bagaimana dia berpendapat atau berkomentar terhadap sesuatu hal. Nah biasanya kalau saya misalnya ngajak dia, yuk bikin konten yuk, terus isi kontennya adalah sesi tanya jawab. Kayak yang terakhir ada beberapa konten itu saya minta pendapat dia tentang teman-temannya. Nah selesai dari konten itu biasa saya kasih dia duit, karena keberanian dia buat ngomong, kesediaan dia meluangkan waktu di antara jam bermainnya buat dikontenin, buat direkam, buat ngomong. Gak gede sih fee-nya, paling saya kasih 10.000 aja, tapi anak di usia segitu 10.000 dibawa ke warung itu udah dapat chips sebungkus, dapat minuman mungkin soda atau apa atau es krim. Nah biasanya juga uang 10.000 itu dia bawa adiknya, jadi 10.000 buat jajan berdua gitu. Dan itu cara kita memberdayakan dia untuk mendapatkan uang di usia dini. Nah, balik lagi ke soal pengamen barongsai tadi, saya berharap suatu hari dia akan mengerti kenapa kami orang tuanya melarang dia untuk memberikan sesuatu yang ke orang yang kurang kena gitu loh, kurang effort, kurang usaha gitu. Nah itu aja sih. Jadi kalau teman-teman punya anak yang preteen atau pra remaja gitu, apalagi anak-anak zaman sekarang yang berpikirnya itu jauh ke depan gitu, melatih critical thinkingnya itu selain melatih dia berbicara, selain melatih dia mengeluarkan komentarnya, pendapatnya, isi kepalanya, isi hatinya, melatih dia berbicara, itu juga merupakan critical thinking. Selamat mencoba.
semoga tidak bingung. Semoga juga belajar atas hal-hal atau masalah yang terjadi. Punya anak itu benar-benar wow gitu. Kita sebagai orang tua jadi bisa belajar juga. Selain dia belajar, kita juga belajar. Jadi mereka juga guru kita gitu. Bye-bye.